Baik, selamat pagi saudara-saudara. Bersama saya kita akan belajar bahasa Ibrani dan kita akan mulai dengan materi yang pertama. Pada materi yang pertama ini, target belajar kita adalah mengenali huruf-huruf Ibrani, kemudian tanda baca, selanjutnya pola suku kata, dan yang terakhir kita akan mulai belajar membaca kata-kata dalam bahasa Ibrani. Huruf Ibrani, dalam hal ini kita akan mempelajari yang pertama untuk konsonan, dan setelah itu baru kemudian tanda vokal. Bahasa Ibrani pada dasarnya tidak memiliki secara khusus huruf-huruf vokal, karena bahasa Ibrani dari awalnya hanya memiliki huruf-huruf yang disebut dengan huruf konsonan. Terdiri dari 22, dan kita akan mencoba untuk mengenalinya. Yang pertama adalah Alef, P, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samet, Ayin, T, ini T, kemudian Sade, Kof, Resh, Sin, Shin, Tau. Ini adalah 22 konsonan Ibrani. Untuk cara penulisannya, saudara-saudara bisa mengikuti alur dari garis pada setiap konsonan ini. Misalkan Alef dari kiri atas ke bawah, ke kanan bawah, kemudian ada dari kanan atas, dan yang bagian ketiga seperti nampak pada layar. Demikian juga dengan konsonan yang lainnya. Saudara bisa berlatih dengan cara mengikuti alur garis yang nampak di dalam tayangan ini. Itu adalah 22 konsonan Ibrani. Selanjutnya ada beberapa konsonan khusus yang disebut dengan konsonan Begat Kefat, terdiri dari 6 huruf, yaitu huruf B, kemudian Gimel, Dalet, Kaf, P, dan Tau. Begat Kefat itu hanya untuk memudahkan dalam menghafal, B, Gimel, Dalet, Kaf, kemudian P, dan Tau. Selanjutnya, dalam bahasa Ibrani juga dikenal yang disebut dengan konsonan tenggorokan, yaitu konsonan H, Alef, Chet, Resh, dan Ayin. Karena untuk memudahkan disebut sebagai konsonan H akhrea, H akhrea, H, Alef, Chet, Resh, dan Ayin. Itu adalah berbagai macam huruf konsonan dalam bahasa Ibrani. Selanjutnya kita akan mengenali berbagai tanda vokal dalam bahasa Ibrani, yaitu vokal untuk bunyi A, E, I, O, dan U. Dalam bahasa Ibrani, tanda-tanda vokal itu dibedakan antara vokal panjang, bunyi vokal pendek, dan vokal kaptif.
Bunyi vokal panjang A panjang itu namanya adalah kamets, ya, kamets. Kalau ini adalah konsonan B dan diberikan kamets, maka ini bisa dibaca ba, ya, A panjang. Selanjutnya untuk bunyi vokal E panjang, ini namanya adalah cere, ya, cere. Bentuknya titik 2 di bawah konsonan seperti ini. Selanjutnya bunyi vokal O panjang, ya, namanya phoneme. Bentuknya adalah titik di atas konsonan, agak di sebelah kiri dari konsonan, ya, di atas konsonan seperti ini. Namanya phoneme. Ini bunyi O panjang. Kemudian untuk vokal pendek ada vokal A pendek, namanya adalah patah, seperti tanda minus begitu, terteranya di bawah konsonan, ya, penulisannya diletakkan di bawah konsonan. Kemudian ada bunyi E pendek, namanya sekul. Ini dibacanya E begitu, E, bunyinya E, sekul. Berikutnya adalah I pendek, ya, bunyi vokal I pendek, namanya hirek. Bentuknya tanda titik di bawah konsonan. Nah, saudara harus hati-hati kalau di bawah konsonan, ya, titik di bawah konsonan itu bunyi I, sedangkan kalau titiknya di atas konsonan itu bunyi O. Ini tentu berbeda dengan sistem bahasa kita, ya. Kalau I titiknya justru di atas. Bahasa Ibrani sebaliknya, bunyi I titiknya berada di bawah konsonan. Selanjutnya vokal pendek O, ya, namanya kamets katuf, bentuknya seperti T begini. Nah, dalam hal ini antara kamets dan kamets katuf bentuknya itu sama. Kamets itu bunyi A panjang A, sedangkan kamets katuf bunyi O. Nah, nanti akan ada ketentuan tersendiri kapan saatnya tanda ini berfungsi sebagai kamets bunyi A dan kapan berfungsi sebagai kamets katuf atau bunyi O. Kemudian untuk vokal pendek U, namanya adalah kibuts. Bentuknya adalah titik 3 di bawah konsonan miring seperti ini, ya, kibuts. Dalam bahasa Ibrani juga dikenal vokal katif. Ini adalah vokal yang sangat pendek, jadi pelafalannya sangat singkat sekali, yaitu katif patah. Bentuknya adalah tanda patah ditambah dengan soa seperti ini, titik 2 di bawah ini namanya soa. Kemudian untuk vokal katif yang kedua itu adalah bunyi E, ya, katif sekul. Bunyinya katif sekul, bunyinya tetap E, ya, sorry. Bunyinya adalah E. Kemudian yang terakhir adalah kata kamets, bunyinya O. Ya, ini adalah tanda-tanda vokal dalam bahasa Ibrani yang perlu untuk dikenali. Nah, selanjutnya setelah kita mengenali konsonan dan juga tanda baca, kita masih mengenali juga tanda baca yang berikutnya yang disebut dengan tanda showa. Ya, tanda showa itu adalah tanda titik 2 di bawah konsonan seperti ini. Ya, ini adalah tanda showa. Ini bunyinya adalah E. Ya, jadi kalau merupakan showa bunyi, ini bunyinya E. Nanti juga akan ada ketentuan tersendiri
mengenai tanda Showa ini. Selanjutnya kita akan mempelajari pola suku kata. Ya, pola suku kata. Suku kata dalam bahasa Ibrani itu dimulai dari konsonan dan hanya mempunyai satu vokal saja. Ya, contohnya ini adalah konsonan dalet, ya, konsonan dalet. Kalau dia itu diberi tanda kamets, ya, tanda kamets, tanda vokal, maka ini bacanya da, ya, bacanya da, da. Kemudian untuk bagian yang kedua ini B, dan di belakangnya ada konsonan res. Nah, ini bacanya bagaimana? Ini B, kemudian diberi tanda vokal kamets, dan diakhiri dengan res, berarti jadi far. Jadi ini bacanya far, B-nya tanpa dages sehingga berbunyi seperti V, far, ya, far, far. Sehingga ini dibacanya da, far, begitu, ya, dibacanya da, far, da, far. Kemudian dalam bahasa Ibrani mempunyai dua tipe suku kata, ya, dua tipe dasar suku kata, yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka contohnya adalah seperti ini, konsonan dalet ditambah dengan kamets, da. Jadi suku kata terbuka itu diakhiri dengan bunyi vokal, ya, diakhiri dengan suku kata yang diakhiri dengan bunyi vokal. Ini merupakan suku kata terbuka. Sedangkan kalau diakhiri dengan konsonan seperti bagian yang kedua ini, yang bunyinya adalah far, jadi ini B ditambah kamets, fa, begitu, diakhiri dengan res, far. Ya, ini merupakan suku kata tertutup. Da, far, da diakhiri vokal, suku kata terbuka, far diakhiri konsonan, ini merupakan suku kata tertutup. Ya, ini untuk pola suku kata dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita mencoba menerapkannya untuk membaca berbagai kata, ya, latihan membaca kata-kata dalam bahasa Ibrani. Kata yang pertama di sini ada huruf samek, kemudian ada vokalnya, ya, surek di sini, sehingga ini bacanya su, diakhiri dengan samek lagi, sehingga bacanya adalah sus, ya, bacanya sus. Perlu diperhatikan bahasa Ibrani itu membaca dan menulisnya dari kanan ke kiri, ya, bukan dari kiri ke kanan, tetapi dari kanan ke kiri. Kata yang kedua ini dibaca ir. Kata yang ketiga bacanya adalah hekal, ya, hekal. Kata yang keempat bacanya min. Kata yang kelima shadi, ya, shadi, sadi. Kata yang keenam har. Kata yang ketujuh excel. Dan kata yang kedelapan itu adalah sahaf, ya, sahaf. Kata ke-9 dibaca ish. Dan kata yang ke-10 bacanya adalah gadul, ya, gadul. Nah, saudara tentu bisa menganalisis mana yang merupakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dari setiap
kata-kata ini ya, bisa digunakan untuk latihan. Ya, demikian penjelasan mengenai materi yang pertama. Kita mengenai konsonan, demikian juga tanda vokal, pola suku kata, dan juga bagaimana menerapkannya untuk membaca sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Kalau ada pertanyaan, silakan saudara-saudara bisa menyampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya.